Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah eh, Hukum Ketenagakerjaan. Nah, di pertemuan kita yang hari ini, kita menggunakan media YouTube dan hari ini akan agak spesial dikit ya, ini akan saya infokan. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Akan saya share screen. Oke. Nah, kita kemarin sudah membahas secara garis besar mengenai hakikat dari hukum ketenagakerjaan dan hukumnya, sejarahnya. Nah, sekarang kita akan mulai menginjak ke materi yang apa namanya intinya dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri, yakni asas-asas, subjek, objek, dan pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum ketenagakerjaan sendiri, eh, undang-undang yang paling sering digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana di pasal 51, 60, dan 10 ini mengatur sifat hukum ketenagakerjaan itu kayak gimana. Yang intinya simpelnya adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara si pekerja sama orang yang memperkerjakan. Ya, jadi cuma bukan hanya si pekerja tok hukum ketenagakerjaan itu, tapi juga orang yang memperkerjakan juga memiliki hak untuk itu. Oke. Nah, dan lagi di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sifat-sifatnya adalah memaksa. Kenapa? Karena ada sanksi pidana dalamnya. Oke, kita kemarin sudah membahas secara singkat mengenai lembaga-lembaga yang ada dalam eh, apa namanya ketenagakerjaan ya, hukum ketenagakerjaan. Salah satunya adalah ILO atau International Labour Organization. Ini adalah lembaga yang paling populer ya, yang apa namanya ada untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan apa namanya hal-hal yang sifatnya ketenagakerjaan yang juga diakui di Indonesia juga. Oke, nah terus tujuannya apa sih ada aturan-aturan ini dan juga kenapa harus buruh melakukan aliansi? Simpelnya adalah apa? Supaya pekerja ini dapat bekerja secara optimal dan manusiawi. Terus ada pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan kerja yang sesuai ya dengan apa? Jadi ada pemerataan, setiap daerah itu bisa mendapatkan tenaga kerja yang relevan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Terus juga ada perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Terus kesejahteraan pekerja dan keluarganya dan bagaimana juga membangun manusia Indonesia secara seutuhnya supaya masyarakat yang adil dan sejahtera baik materi maupun spiritual dapat terwujud. Tujuannya seperti itu. Nah, jadi kalau saya boleh bilang ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini awalnya juga didasari karena Indonesia sudah meratifikasi undang-undang apa traktat yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dan memang supaya salah satu dasar supaya apa namanya Indonesia bisa ikut serta dalam usaha perdagangan internasional juga salah satunya harus bisa menyesuaikan standar dalam hal ini adalah ketenagakerjaan sehingga Indonesia juga sudah mengikuti standar internasional dalam bidang ketenagakerjaan. Oke, nah sekarang kita bicara satu persatu ya. Ah, asas penempatan tenaga kerja dulu. Ini yang paling penting nih yang kita bahas hari ini. Nah, jadi ini berhubungan erat dengan penempatan tenaga kerja ya. Tenaga kerja sebagaimana yang kita ketahui itu dalam penempatannya itu ada kesepakatan antara si pemberi kerja dengan orang yang menerima kerja. Itu adalah hal yang umum ya dan harus dipatuhi. Yang pertama ada asas-asasnya ya, ada asas terbuka. Itu jelas nih jenis kerjanya apa, jam kerjanya apa, upahnya apa, asas bebas ya. Jadi si pencari kerja ini boleh bebas mencari pekerjaan apapun asalkan diterima ya. Tidak ada unsur pemaksaan di sini. Terus asas objektif. Jadi pemberi kerja ini menawarkan pekerjaan yang cocok. Jadi pemberi kerja itu ya dia menawarkan objektif, nggak ngelihat orang, nggak ngelihat-lihat ini orang eh, yang paling sering ya kayak misalnya apa, mungkin rasis atau apa.
Terus juga ada asas adil dan setara penempatan tenaga kerja berdasarkan kemampuan. Nah, di sini mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita bicara mengenai asas terbuka misalnya, ya jelas. Kalau kita bicara mengenai asas terbuka, seorang pemberi pekerjaan itu harus jelas dia memberikan informasi terkait pekerjaannya, yang biasanya karena dengan dalih atas asas kerahasiaan perusahaan baru diberikan ketika mau tanda tangan kontrak. Jadi ketika kalian mau melamar pekerjaan dan udah sampai pada taraf terakhir dan udah mau tanda tangan kontrak, baru kelihatan. Nah, terkait jenis kerjanya, biasanya apa, jam kerja, terus kemudian upah, itu ada dalam kontrak kerja. Dan kontrak kerja ini sifatnya bukan wajib, sukarela. Artinya apa? Kalian ketika udah sampai pada taraf kontrak kerja, misalnya kalian nggak seret, kalian boleh walk out, kalian boleh keluar. Kalian tidak, jadi ya intinya kalian boleh untuk tidak menerima bekerja di perusahaan tersebut. Dengan konsekuensi ya biasanya paling perusahaan tadi akan memblacklist kalian ketika kalian nanti mungkin mau melamar lagi di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Ya, ini konsekuensinya tapi di sini ada kejelasan bahwa si orang yang memberi pekerjaan ini wajib memberitahukan hal itu dan nanti akan diberitahukan di kontrak kerja. Dan kalau misalnya tidak dipenuhi, bagaimana perusahaan yang apa namanya menawarkan pekerjaan tadi dapat dipidana. Mungkin karena memang ini institusi ya, pidananya itu bisa berupa untuk orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tadi. Sedangkan untuk perusahaannya tadi, perusahaannya itu sendiri dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa mungkin pembekuan izin perusahaan, bahkan juga penutupan secara paksa. Ya, itu asas terbuka. Yang kedua juga asas bebas. Ini penting banget nih. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai asas bebas, faktanya memang pencari kerja ini bebas, boleh mencari pekerjaan apapun. Dan dia tidak dipaksa untuk dapat mengikuti pekerjaan tadi. Mungkin untuk hal-hal tertentu ya. Tapi ini juga berhubungan erat dengan apa namanya, bukan hanya apa namanya, eh, mencari pekerjaan ya, tapi juga untuk berhenti dari sebuah pekerjaan. Ada kebebasan di sini. Nah, dalam hal misalnya apa nih ya? Kita bicara mengenai pekerjaan ya, misalnya. Kalau kita bicara mengenai pekerjaan kan, misalnya kita mau resign dalam sebuah pekerjaan, itu ada ketentuannya, mungkin denda. Tapi di sini perusahaan tidak mengancam kalian untuk memaksa kalian untuk tetap bekerja. Seperti itu. Paling hanya meminta denda saja sesuai dengan kesepakatan. Tapi tidak ada pemaksaan yang sifatnya mungkin fisik ya di sini dalam hal apa? Misalnya kalian tidak bekerja, kalian akan dicambuk seperti itu, kayak budak gitu enggak. Tidak ada zaman sekarang. Nah, ini juga mungkin berhubungan erat dengan yang dulu pernah saya berikan contohnya, seperti kasus-kasus yang ada di Thailand misalnya. Di Thailand ini banyak banget ditemukan kasus-kasus dalam hal perbudakan di perikanan. Si orang-orang dari negara berkembang biasanya diajak untuk jadi apa namanya, nelayan ya dalam sebuah kapal. Terus di sana ketika naik kapal tadi apa namanya paspor mereka ditahan, naik paspor ditahan dan kemudian mereka disuruh bekerja bahkan hingga 20 jam dalam sehari untuk apa namanya, narik ikan ya sebanyak-banyaknya dengan gaji yang nggak jelas. Dan kemudian ketika apa namanya mereka mau berhenti ya nggak bisa. Kenapa? Ya nggak bisa lah, wong dia di tengah laut kok, mau berhenti bagaimana? Nyemplung gitu ya, loncat ke laut. Mungkin bisa, karena memang faktanya dalam beberapa kasus yang saya baca terkait praktik perbudakan yang ada di Thailand itu ada beberapa yang sampai nekat terjun ke laut. Kenapa? Ya daripada mereka mati capean di kapal, diperbudak, mereka lebih memilih untuk apa namanya, bergantung pada keberuntungan ya. Nah, itu contohnya. Tapi di sini di Indonesia hal ini dilarang ya. Tidak boleh pemberi pekerjaan untuk melakukan hal ini. Terus juga kemudian objektif. Jadi jelas ya, ini berhubungan erat dengan eh, pemberi pekerjaan dalam menawarkan pekerjaannya tidak melihat siapakah yang ditawari pekerjaan. Ini penting. Kenapa? Karena memang kita kalau bisa bicara ya dalam hal penawaran pekerjaan itu kita nggak melihat etnisnya apa. Nah, sambil contoh ya,
dalam sebuah instansi perbankan yang cukup terkenal, ya, itu sempat ada rumor kalau misalnya instansi tersebut hanya menerima pegawai-pegawai baru dari etnis tertentu. Nah, ini tidak boleh karena ada asas objektif dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak boleh ada apa namanya bias bias etnis di sini. Karena kamu etnis ini, kamu bisa masuk perusahaan ini. Kamu etnis ini, kamu masuk perusahaan ini. Dan bahkan misalnya ada diskriminasi, misalnya kamu dari etnis ini, kamu nggak bisa masuk perusahaan ini, itu tidak boleh. Dan ini juga sudah dibuktikan sih. Jadi kayak perusahaan yang tadi saya sebutkan, misalnya ya, pada faktanya banyak kok orang-orang yang dari etnis lain bisa masuk ke perusahaan tadi, perusahaan perbankan tadi ya. Dan ketika apa namanya eh, ditemukan ada kasus seperti itu di mana ternyata benar kejadian bahwa apa namanya orang-orang yang melamar di perusahaan tadi yang diterima hanya dari etnis-etnis tertentu dapat diajukan gugatan ke ini apa namanya pengadilan apa namanya pengadilan perselisihan hubungan industrial ya karena ini berhubungan erat dengan hubungan antara buruh dengan si pemberi pekerjaan ya seperti itu dan juga ada namanya asas adil dan setara. Jadi sesuai dengan kemampuan dengan tidak jadi dalam penempatan tenaga kerja berdasarkan kemampuan. Ini juga berhubungan erat nih. Kita kalau bicara mengenai penempatan tenaga kerja ya, ini sering banget ya. Ketika misalnya kalian melamar pekerjaan dalam sebuah perusahaan, lah terus dilempar ke Irian misalnya, atau mungkin ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, ini juga merupakan bentuk dari tujuan hukum ketenaga kerjaan itu sendiri, yakni pemerataan kesempatan kerja. Kenapa? Ya, ya karena kalau misalnya kita bicara mengenai SDM, orang yang berada di daerah yang terpinggirkan dengan orang-orang yang berada di daerah kota seperti kita ini, otomatis SDM-nya lebih tinggi orang yang berada di daerah kota. Nah, dengan adanya penempatan tenaga kerja yang di daerah kota tadi ke daerah-daerah yang terpinggir, diharapkan akan ada yang namanya konsep alih teknologi. Nah, sambil contoh nih kasusnya ya, yang pernah dialami adik saya. Ini pengalaman adik saya. Adik saya bekerja di sebuah perusahaan konstruksi, ya. Terus dia sudah 3 tahun ditempatkan di pusat Jakarta. Nah, suatu ketika ini ada tawaran, ada apa namanya tugas. Dia dipindah tugaskan ke Sumatera di Padang Sidempuan di sana. Ini daerah yang terpencil banget. Tapi kenapa dia dipindah di sana? Karena butuh adanya alih teknologi. Dia selama bekerja di Jakarta ini banyak banget skill-skill yang dia pakai di sana untuk mengembangkan pusat. Mungkin kayak misalnya kita bicara soft skill, mungkin penggunaan aplikasi tertentu atau software tertentu, atau mungkin teknik dalam menghitung bangunan dan lain-lain. Ini didapatkan di pusat selama ini. Dan ketika apa namanya daerah juga mau dibangun, otomatis kan nggak lebih efektif kalau misalnya menugaskan karyawan yang udah kompeten untuk menangani site yang ada di sana, daerah terpencil tadi. Sehingga adik saya dikirimkan ke Padang Sidempuan. Tujuannya untuk apa? Ya ngajari karyawan-karyawan yang ada di sana untuk bisa apa? Menguasai ilmu yang sudah dikuasai oleh adik saya yang sudah dijalankan di pusat di Jakarta. Seperti itu. Nah, tapi seringkali hal ini ya memang menjadi polemik tersendiri. Kenapa? Karena misalnya kita, kalau misalnya kita bicara ya, ditempatkan ke daerah yang terpencil kan juga penuh pertimbangan tersendiri ya. Wong jauh dari mana-mana dan kemudian juga apa namanya jauh dari orang tua dan keluarga dan juga di sana kebutuhannya juga tinggi karena barang-barang juga langka dan lain-lain sehingga ya butuh pertimbangan tinggi ya banyak untuk mau mau tidaknya menerima terkait hal ini. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah merupakan perwujudan dari pemerataan tenaga kerja. Oke. Jadi yang dari daerah pusat ke daerah yang terpinggirkan. Seperti itu. Nah, terus ini berkaitan dengan hal ini juga muncul. Oke, kalau misalnya yang pusat ditempatkan ke daerah yang terpinggir, ada kemungkinan juga bahwa ada
penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Ini adalah sebuah permasalahan yang paling sering jadi momok dalam hukum ketenaga kerjaan. Mohon maaf, ini saya dari pagi ngomong terus jadi agak ini giginya rahangnya jadi kayak kemeng ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai tenaga kerja asing atau bahasanya adalah TKA, ini adalah sebuah momok yang sering banget ini menjadi bahan pembicaraan dalam hukum ketenaga kerjaan. Biasanya adalah diwarnai dengan sentimen pribumi atau non pribumi seperti itu, bahwa memang pada dasarnya pemerintah Indonesia itu wajib untuk melindungi warga negaranya. Meskipun demikian, saya rasa ada banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari TKA itu. Oke, TKA sekali lagi, kalau kita bicara mengenai TKA, kalau misalnya agar bisa bekerja di Indonesia harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi dulu. Yang pertama adalah sudah memiliki izin ya perusahaan yang bersangkutan untuk memperkerjakan TKA dari menteri yang bersangkutan biasanya yang memberikan izin. Terus terus juga sifatnya adalah waktu tertentu. Jadi dia bekerja di Indonesia maksimal 2 tahun bisa biasanya, ya. Tapi untuk dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pemanggilan lagi hingga maksimal 2 kali. Jadi maksimal itu 6 tahun ya. 2 tahun balik ke negara asal, terus kemudian dipanggil lagi sampai 2 kali. Jadi maksimal 6 tahun. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Tolong dikoreksi kalau misalnya salah, barangkali ya seperti itu. Nah, terus kalau udah habis ya nggak bisa diperpanjang, bisa pakai TKA lainnya ya. Nah, dan untuk TKA-TKA ini udah ada rencananya yang sudah diterapkan oleh menteri dan pejabat, dalam hal ini Menteri Luar Negeri misalnya. Jadi misalnya ya ada negara membutuhkan tenaga kerja asing. Nah, itu perusahaan nggak bisa dengan serta-merta langsung ngundang ya, enggak. Ada kuotanya. Berapa sih pekerja asing yang dapat didatangkan ke Indonesia? Ada kuotanya. Kalau udah memenuhi kuota ya udah nggak boleh mengundang lagi. Nunggu yang lama untuk balik lagi ke negara asal. Baru boleh mengundang lagi. Oke. Nah, alasan lain juga ada seperti eh, macam-macam sih. Seperti untuk ahli teknologi misalnya. Ahli teknologi yang tadi saya bilang ya. Jadi dengan adanya ahli teknologi, si pekerja asing tadi ditempatkan di Indonesia. Terus kemudian untuk apa? Mengajari orang Indonesia bagaimana cara melakukan hal ini. Seperti itu. Nah, berdekatan dengan hal ini ada mungkin video yang mungkin bisa saya setel ya, yang mungkin berhubungan erat dengan yang akan kita bahas. Oke. Kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara bisa membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal. Masuknya tenaga kerja asing akan mengancam penghidupan pekerja lokal. Anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem, Irma Suryani menegaskan Indonesia sudah mulai dibanjiri tenaga kerja informal dari Tiongkok. Menurut Irma, para investor asing yang menanam modal di Indonesia jangan serta mewajibkan prasyarat membawa tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia. Semua investasi itu jangan juga menjadi prasyarat membawa tenaga kerja asing ke Indonesia, di mana tenaga kerja asing itu hanya profesinya sebagai buruh gitu. Perusahaan-perusahaan yang hari ini banyak sekali investor asing masuk gitu ya, justru menimbulkan gejolak di perusahaan-perusahaan itu gitu ya. Kita nggak anti tenaga kerja asing, hanya saja jangan juga selalu menabrak kebijakan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Serbuan pekerja asing di tengah masih tingginya angka pengangguran jelas menjadi ironi bagi negeri kita. Terlebih tenaga asing tersebut tidak hanya menempati posisi tenaga ahli, namun juga merambah sektor-sektor yang seharusnya bisa menyerap tenaga lokal. Pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah saat ini menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. Namun penyerapan pekerja di sektor ini juga kerap direcoki pekerja asing di Indonesia. Pada April lalu, 5 pekerja asal Tiongkok tertangkap tengah melakukan pengeboran ilegal dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Kekhawatiran akan serbuan pekerja asing khususnya asal Tiongkok sebenarnya sudah mengemuka ketika pemerintah berencana bekerja sama dengan Tiongkok dalam proyek pembangunan kereta cepat tersebut. Belum lagi terungkapnya sejumlah pekerja ilegal di beberapa daerah di tanah air yang tidak hanya menempati sektor tenaga ahli, namun juga sektor yang seharusnya bisa ditempati oleh tenaga kerja lokal. Serbuan tenaga asing jelas menjadi ironi bagi masyarakat kita di tengah masih tingginya angka pengangguran. DPR sudah membentuk panitia kerja tenaga kerja asing untuk menelusuri temuan dan laporan dari masyarakat. Sementara pemerintah diminta tetap membuka lebar lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Komisi 9 sekarang ini kan ada panja itu terkait dengan tenaga kerja asing. Jadi laporan dari panja itu sendiri kan belum selesai dan masih melakukan pengumpulan data-data dan masih melakukan kerja-kerja yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan panja itu. Nah, tetapi pada umumnya kita meminta kepada pemerintah memang untuk betul-betul menseriusi masalah ini. Karena kita melihat ada banyak isu yang beredar terutama di media-media sosial yang sekarang ini yang menurut saya tidak bisa dianggap enteng begitu saja. Jadi bisa jadi ini juga merupakan kegelisahan masyarakat karena kita di Indonesia sendiri kan masih kekurangan tenaga kerja, masih kekurangan lapangan kerja, mohon maaf. Jadi lapangan kerja yang ada di Indonesia ini kan belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Indonesia hingga bulan Februari 2016 mencapai 5.000 orang lebih. Dari izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan Kemenaker juga menunjukkan tren penurunan pekerja asing dalam beberapa tahun belakangan. Seluruh pekerja tersebut tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan dan jasa, sektor industri, pertanian, dan lain-lain. Undang-undang membolehkan warga asing bekerja di Indonesia asal memenuhi syarat, baik izin kerja, izin tinggal, kompetensi maupun jabatan. Sementara membendung masuknya pekerja asing untuk bekerja di Indonesia juga merupakan hal yang tidak mungkin di tengah kondisi globalisasi saat ini. Untuk itu pemerintah diingatkan agar mengantisipasi serbuan pekerja asing lewat peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pekerja lokal kita. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Oke, barusan videonya udah ya. Ini cukup menarik banget. Ini sebenarnya dari tahun 2016 saya ambil dari CNN. Nah, mungkin dari video tadi kalian bisa melihat bahwa pada faktanya pekerja TKA yang ada di Indonesia saat ini ada dua, yang formal sama yang informal. Nah, yang formal ini jelas adalah orang yang masuk ke Indonesia untuk bekerja menggunakan visa. Visa itu kayak ini ya, surat izin ya kasarannya. Surat izin untuk di Indonesia selama beberapa waktu tertentu, itu visa menggunakan visa pekerja. Jadi dia itu di Indonesia izinnya sebagai pekerja, yang biasanya dua tahun ya sifatnya. Nah, ini kalau udah melalui dokumentasi yang seharusnya itu formal. Masalahnya ada pekerja yang masuk ke Indonesia dengan cara yang sifatnya informal atau secara ilegal. Ini yang justru bermasalah. Oke, kita lanjut bahas ya. Jadi kalau saya boleh bilang memang kalau kita bicara mengenai tenaga kerja asing, ini saya berada pada posisi yang pro. Kenapa? Karena dengan adanya tenaga kerja asing ini penting banget. Kenapa? Karena Indonesia butuh adanya alih teknologi. Kita ambil contoh lah, smartphone misalnya. Smartphone Indonesia jauh tertinggal dengan negara-negara lainnya. Kalian tahu Lenovo itu buatan orang India, ya. Banyak pabriknya di India. Banyak banget pabrik-pabrik yang berada di India, kok saya boleh bilang. Bahkan laptop yang saya gunakan untuk merekam video ini, itu sekarang buatan India. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang di India keran untuk modal-modal asing ini dibuka luas. Orang boleh mendirikan pabrik di India dengan apa namanya dengan jaminan bahwa harus dilakukan alih teknologi. Jadi warganya sana diajari. Kita ambil contoh lah di Indonesia pernah kejadian. Mungkin kalian pernah dengar handphone Evercost Cross ya, yang di Semarang lah. Dulu ada handphone mereknya Evercost, itu handphonenya Cina. Terus kemudian didirikan pabrik di Semarang. Nah, pabrik yang didirikan di Semarang ini sama halnya dengan tenaga kerja asing yang masuk Semarang juga waktu itu, yang di pabriknya Evercost tadi, cuman boleh selama beberapa waktu. Pegawainya misalnya itu cuman boleh 2 tahun, terus kemudian
pabriknya sendiri cuma punya izin 5 tahun. Artinya apa? Kalau sudah lewat, dia nggak bisa lagi di Indonesia. Harus dinaturalisasi, jadi miliknya Indonesia. Dan waktu itu akhirnya jadi miliknya siapa yang pernah jadi nyalon wali kota itu loh, siapa namanya saya lupa. Nah, pernah jadi miliknya dia, sampai sekarang juga menjadi miliknya dia, dan juga menjadi produk yang cukup terkenal di Indonesia, tapi belum bisa bersaing dalam taraf internasional ya, karena banyak banget teknologi-teknologi yang tertinggal ya. Negara lain sudah mengembangkan apa namanya sistem kamera yang flip atau apa, Indonesia masih menggunakan kamera yang notch atau lain-lainnya seperti itu. Maka dari itu alih teknologi jadi dibutuhkan seperti ini. Nah, kalau saya berada di posisi seperti itu ya, dan saya juga di sisi lain kalau kita bicara mengenai tenaga kerja Indonesia, saya boleh bilang bahwa tenaga kerja Indonesia itu banyak yang males, mohon maaf ya. Kalian bisa lihat dalam apa namanya demo buruh 1 Mei. Setiap 1 Mei demo buruh itu rata-rata bilangnya mintanya apa? Kenaikan gaji. Bukan kayak misalnya mungkin tuntutannya ya mungkin eh, apa namanya kenaikan soft skill lah, mungkin minta supaya banyak diadakan pelatihan-pelatihan peningkatan soft skill lah atau apa, nggak ada. Tapi yang diminta selalu adalah kenaikan gaji, bukan bagaimana cara mereka menjual diri mereka supaya pengusaha mau menggunakan mereka. Oke, ya bisa dilihat di sini. Nah, ada beberapa isu di sini ya. Yang pertama adalah Global Competitiveness Indonesia tahun 2018-19 mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini bisa terjadi kenapa? Karena pertama, SDM kita rendah, pendidikan kita rendah, dan yang kedua adalah apa? Mental dan attitude kita sebagai tenaga kerja banyak yang rendah. Saya ambil contoh ya, mungkin ini pengalaman pribadi saya juga karena memang saya pernah beberapa kali ya saat ini ya tepatnya saya menjabat dalam sebuah perusahaan tertentu yang bergerak di bidang apa transportasi, dan saya melihat memang etos kerja karyawan buruh-buruh Indonesia ini banyak banget yang masih rendah ya, mulai dari apa namanya eh, pengerjaan yang lelet, tapi yang paling parah adalah apa? Kurangnya soft skill. Kita kalau bicara lah ya, kita kalau jujur aja bicara mengenai buruh, buruh yang sifatnya kasar. Ya, kalau saya bicara secara gamblang ya, buruh itu bisa saya bagi jadi dua. Pertama, buruh yang kasar sama buruh yang memang punya soft skill. Nah, di Indonesia kalau kalian cari buruh kasar itu banyaknya nggak ketulungan. Kalian cari buruh kasar banyak yang biasanya rata-rata lulusannya kalau nggak SD atau mungkin SMP, yang memang dia cuma memiliki kemampuan sebatas ya apa sekedar mungkin kayak pengoperasian nge-packing atau apa. Kita ambil contoh misalnya nih lah, di pabrik yang dulu pernah saya datangi, itu pabrik bergerak di bidang pengupasan rajungan. Oke ya, pengupasan rajungan. Jadi buruh-buruh kasar ini yang terutama dari kalangan ibu-ibu biasanya, itu kemudian dia ini mengupas rajungan tadi menggunakan pisau dan alat-alat manual lainnya ya. Jadi dicongkel, terus kemudian diambil dagingnya, diseseti, di apa terus kemudian dipisah antara cangkang dengan dagingnya seperti itu. Ini satu pekerja menghabiskan waktu seenggaknya 1/2 jam untuk bisa memproses bersih 1 ekor rajungan. Ya 15 sampai 30 menit lah untuk bisa memproses 1 ekor rajungan. Nah, sekarang kalau saya ambil contoh nih, misalnya ya perusahaan pengen mempercepat ya, terus kemudian bahasanya kayak memekanisasi, terus semuanya dibuat mesin. Mesin untuk pengupas rajungan, saya kemarin lihat waktu itu untuk bisa mengupas rajungan dari utuh sampai udah di packing jadi apa sama seperti dengan pekerja tadi yang menghabiskan waktu 15 menit paling cepat hingga 1/2 jam, itu mesinnya cuma membutuhkan waktu 2-3 menit. Dalam hitungan 2 sampai 3 menit kepiting tadi udah
udah terpotong-potong, sudah dipisahkan antara cangkang dengan dagingnya dengan rapi, tanpa kurang apapun. Secepat itu, 2-3 menit. Nah, kalau kalian dari segi pekerja, mungkin kan akan protes. Loh, kan kita harus mengutamakan ini, memberikan lapangan kerja bagi orang-orang seperti ini. Tapi pada faktanya, kalau saya dari segi orang yang memberikan pekerjaan, saya lebih memilih memperkerjakan beberapa orang untuk mengoperasikan alat saya yang bisa menghabiskan waktu cuma 2-3 menit doang. Jadi, selain cost efisien juga time efisien ya. Ini contohnya yang nyata, ya. Nah, maka dari itu ada clash antara kepentingan pengusaha dan perlindungan pekerjaan lokal di sini. Ya, balik lagi ke masalah TKA. TKA di Indonesia ini jadi polemik. Kenapa? Karena di satu sisi TKA ini udah punya ketentuannya kok dalam PP nomor 20 tahun 2018, di mana TKA itu pertama nggak boleh menduduki jabatan jabatan-jabatan khusus, dalam hal misalnya mungkin tidak boleh menduduki jabatan sebagai direktur, komisaris, bahkan juga mungkin mandor, ya. Tapi fungsinya mereka adalah apa? Sebagai tenaga kerja yang sifatnya teknikal. Misalnya mungkin tenaga kerja di bidang operasi alat pemotong rajungan misalnya. Itu fungsinya itu TKA, dan dia cuma di sini di Indonesia dengan batas waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai 2 kali. Jadi maksimal 6 tahun ya. Fungsinya ya itu tok, nggak lebih, nggak kurang. Oke ya. Nah, tapi hal ini mendapatkan protes keras dari masyarakat karena seringkali ya, wah kamu bukan orang pribumi, kamu berarti mau menguasai negara kita. Nah, pendapat ini ada benernya, ada enggaknya. Saya ambil contoh negara yang mungkin pernah pernah saya contohkan adalah negara Sri Lanka. Sri Lanka ini adalah negara yang termasuk negara yang konsumtif, banyak mendapatkan dukungan dana, bantuan dan suntikan dana dari luar, dan kemudian karena terlena dengan bantuan-bantuan tadi, SDM-nya nggak berkembang. Akhirnya apa? Ya dikuasai negara lain. Seperti itu. Ini adalah sebuah fakta. Nah, mau gimana? Bagaimana mereka bisa berkembang kalau misalnya mereka SDM-SDM-nya yang ada malah asing ya, seperti itu. Nah, tapi di sini kita juga harus melihat bahwa SDM ini juga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. SDM-SDM asing inilah yang kemudian mengajarkan Indonesia bagaimana cara mengoperasikan rajungan, bagaimana cara mungkin membuat smartphone dan lain-lain. Tapi juga di sini harus ada pembatasan-pembatasan yang ketat supaya TKA-TKA tadi ini tidak menduduki jabatan-jabatan penting dalam sebuah perusahaan pertama, dan yang kedua ketika visanya habis benar-benar dipastikan bisa pulang, ya. Karena setelah tahun 2016 tadi yang tadi saya tunjukkan, ini kan banyak banget nih proyek-proyek yang ada di Kalimantan dan di Sumatera dan Sulawesi dan banyak daerah lainnya, banyak banget ternyata yang karyawan-karyawan tadi nggak balik ke negara asal, ya. Mungkin entah, saya nggak tahu ada deal-deal yang tersembunyi atau bagaimana, tapi kenyataannya kalau nanti kalian lihat ya, jumlah TKA yang secara resmi itu cuma 5.000, dan untuk yang 2022 ini saya nggak tahu berapa pastinya, tapi menurut sumber dari yang sama, CNN, kalau sumbernya itu mengatakan bahwa tenaga kerja asing yang tidak terdaftar atau ilegal di Indonesia jumlahnya mencapai hingga 300.000 orang. Dan ini menurut saya fatal ya. Kenapa? Karena ini jumlahnya besar banget nih, ya. Dan nggak cuma dari satu negara, tapi banyak negara yang masuk ke Indonesia dengan cara yang ilegal, atau masuknya dengan cara yang legal, tapi akhirnya nggak balik, tetap di Indonesia dengan cara yang ilegal. Biasanya udah habis. Dan di sisi lain juga ternyata banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang justru malah ini, ya, biasanya ini perusahaan-perusahaan yang eh,
bentuknya ini ya, joint venture. Jadi perusahaan joint venture itu adalah perusahaan yang dibuat hasil kerjasama sama perusahaan Indonesia dengan perusahaan luar negeri. Yang biasanya perusahaan luar negeri ini justru yang memegang peranan paling besar dalam perkembangan perusahaan tadi. Ya, nah biasanya orang-orang yang perusahaan-perusahaan joint venture ini kemudian apa? Ngundang warga negaranya untuk kerja di perusahaan joint venture-nya tadi. Yang harusnya ini kan perusahaan joinan ya, tapi malah faktanya karena banyak undang pekerja-pekerja tadi yang dari negara mereka, yang diundang itu justru malah apa? Pekerja-pekerja yang sifatnya apa? Buruh kasar, ya. Padahal ketentuannya nggak boleh ini. Kenapa? Karena buruh-buruh Indonesia rata-rata banyak yang berkompetensi sebagai buruh kasar atau buruh-buruh yang sifatnya adalah pekerjaan fisik. Yang kalau misalnya itu masuk ke Indonesia, otomatis apa? Memangkas lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang buruh-buruh kasar tadi, orang lokal kita. Oke, ya. Kira-kira seperti itu untuk apa materi kita hari ini yang kemudian ini juga menjadi dasar dalam pertanyaan yang ingin saya ajukan ke teman-teman mahasiswa sekalian di pertemuan hukum ketenagakerjaan yang ke-6 hari ini. Ya, ini adalah apa? Terkait dengan hukum ketenagakerjaan dalam hal TKA di Indonesia. Ini teman-teman mahasiswa sekalian ini sebenarnya ada yang sifatnya pro apa tidak terhadap eksistensi tenaga kerja asing di Indonesia, ya. Mungkin kalian pro karena percaya bahwa dengan adanya alih teknologi, warga negara Indonesia dapat meningkat dengan baik, ya, SDM-nya. Atau mungkin kalian kontra karena kalian percaya dengan adanya eh, pembukaan keran tenaga kerja asing di Indonesia justru dapat mematikan, dapat merebut lapangan pekerjaan yang harusnya bisa dipakai di oleh warga negara Indonesia yang terutama dari kalangan menengah ke bawah direbut sama orang-orang asing ini, dan bahkan juga kalian mungkin mengkhawatirkan dengan adanya pembukaan keran untuk tenaga kerja asing ini dapat berakibat pada ini penguasaan ya orang-orang asing ini terhadap negara kita seperti kejadian yang dialami di Palestina, karena memang Palestina ini sektor ekonominya itu dikuasai oleh Israel, ya. Karena dikuasai oleh Israel ya otomatis Palestina nggak bisa ngapa-ngapain karena memang Palestina sebagai penduduk asli banyak yang ekonominya menengah ke bawah, ya. Udah menengah ke bawah, perekonomian dikuasai oleh orang Israel, ya udah sembrawut jadinya. Ini juga yang kemudian karena perbedaan jembatan antara kaya dan miskin ini mengakibatkan sengketa yang nggak berhenti antara Palestina dengan Israel. Dan mungkin bagi yang kalangan tim yang kontra, takut hal itu terjadi juga di Indonesia ketika mungkin Indonesia membuka lapangan pekerjaannya membuka keran tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia, karena mungkin kasarannya tenaga kerja Indonesia nggak bisa bersaing seperti itu. Nah, untuk jawaban terhadap pertanyaan saya ini tidak saya minta untuk kalian ketik secara manual di grup WA atau mungkin ke kalian upload ke Google Form atau apa, bukan. Saya minta untuk teman-teman mahasiswa sekalian untuk membuat sebuah video dengan ketentuan durasi minimal 1 menit untuk membahas, untuk kemudian teman-teman mahasiswa sekalian ini untuk memberikan pandangan kalian, apakah kalian pro atau kontra terhadap eksistensi dari tenaga kerja asing ini. Oke, di Indonesia ya. Nah, videonya minimal 1 menit, kalian bahas silahkan terkait eksistensi tenaga kerja asing ini. Terus saya minta mukanya kelihatan ya tentu aja, mukanya kelihatan dan formal, artinya apa? Pakai pakaian yang agak bagus lah buat videonya. Kenapa? Karena ini juga menurut saya juga sekaligus untuk melatih teman-teman mahasiswa sekalian supaya bisa paham teknologi. Jangan sampai ketika kalian nanti lulus terus kemudian justru malah gagap teknologi ya. Ini adalah salah satu wujud dari supaya kita bisa paham teknologi, supaya nanti kita bisa jangan sampai sebagai seorang buruh kasar, tapi sebagai seorang buruh yang memiliki soft skill. Jadi saya minta supaya teman-teman mahasiswa sekalian ini jadi seorang sarjana hukum yang plus-plus, yang ngerti di luar hukum juga, dalam hal ini teknologi juga, sehingga kalian memiliki
nilai jual yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa Fakultas Hukum dari eh, universitas lain. Oke, saya tunggu videonya. Untuk ketentuan upload video, saya tunggu sampai hari ini jam 12 malam. Waktunya cukup panjang. Bagi yang mungkin sedang bekerja saat ini bisa menghentikan pekerjaannya dulu untuk membuat video. Tidak butuh waktu lama kok, cuman 1 menit aja. Oke, saya tunggu videonya. Selamat membuat. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan ke grup WA atau mungkin hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan juga diajukan ke grup WA. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti perkenalan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.